Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman daimaini laka ya Habiballah wa li alika wa ashabika ibadillah amma ba'du. Adik-adik mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah YIN Madura yang Ibu sayangi, puji syukur alhamdulillah tidak bosan-bosannya untuk senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersua kembali melalui pemberian mata kuliah hukum acara peradilan agama ini, adik-adik yang berbahagia ya. Dan harapan Ibu, adik-adik, mudah-mudahan adik-adik tidak bosan-bosannya untuk menerima mata kuliah hukum acara peradilan agama ini. Dan untuk bahasan Ibu pada kali ini, Ibu harap adik-adik ikuti dari awal sampai akhir ya. Karena apa? Karena Ibu minggu depan insya Allah akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk membuat surat gugatan atau permohonan, sekaligus juga membuat surat kuasa ya. Pada materi kali ini nantinya Ibu akan berbicara tentang penerapan surat kuasa khusus ya. Setelah adik-adik mendapatkan ilmunya, dan nanti kalau tidak ada yang tidak paham, nanti dipertanyakan di grup ya, sehingga adik-adik paham. Dan minggu depan Ibu akan memberikan tugas masing-masing anak, insya Allah beda ya. Ada yang membuat surat gugatan cerai, ada yang gugatan waris dan sebagainya, karena wewenang pengadilan agama itu banyak ya. Nanti kalau kesulitan bisa ditanya kepada Ibu lewat grup ya. Kalau nanti kalau ada kesempatan insya Allah akan diberi contoh ya. Tapi nanti tugasnya adik-adik jangan sama dengan Ibu yang Ibu berikan nanti. Insya Allah akan dikirimkan oleh Ibu contohnya melalui WA grup ya. Saya kira adik-adik itu yang perlu Ibu sampaikan kepada adik sekalian. Sekali lagi ikuti dari awal sampai akhir dengan tuntas dan pahami poin per poin ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di grup ya. Saya kira itu pengantar dari Ibu. Marilah kita buka bersama PowerPoint yang sudah Ibu siapkan untuk adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, saya sudah ada di depan laptop ya. Saya sudah buka PowerPoint yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan adik-adik tidak bosan untuk mengikuti kuliah hukum acara peradilan agama ini dan juga materi-materi yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Insya Allah materi ini bermanfaat nantinya ketika adik-adik sudah hidup di masyarakat. Insya Allah bisa diterapkan untuk membantu pihak-pihak yang mencari keadilan di pengadilan agama maupun di pengadilan lainnya. Baik adik-adik sekalian, kita sekarang akan membahas tentang materi penerapan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu diperlukan adik-adiknya ketika seseorang mewakili orang lain untuk menghadiri persidangan di pengadilan agama ya. Nah, ini kita kan berbicara tentang berperkara di pengadilan agama, jadi saya langsung saja di pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama, di pengadilan apapun sebenarnya adik-adik, ketika seseorang mewakili orang lain beracara di pengadilan ya, baik sebagai penggugat, sebagai pemohon, sebagai pembanding, sebagai terbanding, maka ia harus membawa surat kuasa, harus melampirkan surat kuasa atau menyerahkan surat kuasa. Namanya adalah surat kuasa khusus. Apa itu surat kuasa khusus? Surat kuasa khusus yaitu suatu surat yang berisi pemberian kekuasaan atau wewenang dari seseorang kepada orang lain
untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam rangka menyelenggarakan suatu urusan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah taukil ya. Nah, dalam rangka sebagai taukil, sebagai wakil dari orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini, kalau di pengadilan, dalam urusan, kalau di pengadilan agama, ya mewakili pemohon dalam mengurus cerai talak, mewakili penggugat dalam mengurus cerai gugat, mewakili penggugat dalam mengurus pembatalan hibah, dalam mengurus pembagian harta waris dan sebagainya ya. Semua yang menjadi wewenang absolut di pengadilan agama itu ketika seseorang mengurus kewenangan absolut pengadilan agama ya, di pengadilan agama menggugat atau memohon, maka dia bisa memberi kuasa kepada orang lain atau memberi taukil kepada orang lain. Nah, ketika seseorang menjadi wakil orang lain di pengadilan, maka orang tersebut tidak bisa selonong boy ya adik-adik ya. Tapi ada syaratnya, yaitu harus membawa surat kuasa khusus sebagai wakil dari pemberi kuasa untuk menghadiri persidangan-persidangan di pengadilan agama. Nah, baik sebagai pemohon atau termohon dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama. Baik adik-adik, mengapa dinamakan surat kuasa khusus? Sebab surat kuasa khusus tersebut harus memuat secara tegas dan pasti serta berlaku khusus. Apa saja yang dimuat di dalam surat kuasa? Yaitu ada pihak-pihak tertentu di dalam surat kuasa tersebut. Ada pemohon sebagai pemberi kuasa atau termohon atau tergugat sebagai pemberi kuasa. Memberi kuasa kepada siapa? Memberi kuasa kepada pengacara umpamanya. Nama pengacaranya harus dicantumkan sebagai pihak penerima kuasa. Kemudian dalam perkara tertentu yang nomor 2 harus dimuat juga 3 hal ini adik-adik ya, harus dimuat di dalam sebuah surat kuasa. Jadi seumpamanya adik-adik membuat surat kuasa khusus untuk memberikan kuasa kepada orang lain ya. Nah, tapi ini biasanya kan dilakukan oleh pengacara ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik mudah-mudahan ada yang menjadi pengacara, ada menjadi advokat, maka ketika membuat surat kuasa khusus itu harus memuat 3 hal ini ya. Jadi surat kuasa khusus judulnya yang bertanda tangan di bawah ini, namanya siapa yang memberi kuasa ya. Itu harus identitasnya harus lengkap. Nama, kemudian umur, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan, tempat tinggal, kemudian sebagai sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini memberi kuasa kepada namanya siapa advokatnya. Dia advokat pada badan bantuan hukum apa. Kemudian alamat kantor pengacara tersebut di mana sebagai penerima kuasa. Bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri persidangan dan persidangan di pengadilan agama mana harus tercantum juga. Dalam perkara apa, nomor berapa, antara siapa namanya sebagai penggugat dan melawan siapa sebagai tergugat. Jadi harus dicantumkan pihak-pihaknya, pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, kemudian juga pihak-pihak yang berperkara. Di situ dalam perkara perceraian antara siapa melawan siapa harus dicantumkan dengan jelas.
Kemudian yang kedua, dalam perkara apa ya? Tadi sudah Ibu sebutkan, dalam perkara cerai talak, cerai gugat, dalam perkara waris. Kemudian di muka pengadilan tertentu harus dicantumkan. Di muka persidangan pengadilan agama Pamekasan umpamanya. Pengadilan agama Sampang, Sumeneb, dan sebagainya. Baik adik-adik, mengapa seseorang yang menjadi taukil atau menjadi wakil, menjadi kuasa di persidangan itu harus membawa surat kuasa, harus melampirkan atau menyerahkan surat kuasa di depan persidangan, dalam hal ini kepada majelis hakim. Dasar hukumnya ini adik-adik banyak ya. Ada HIR, ada surat edaran Mahkamah Agung, ada surat Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Agama, ada surat dari Ketua Mahkamah Agung. Nah, adik-adik ini hanya pasal-pasalnya saja oleh Ibu yang dicantumkan. Adik-adik bisa melihatnya supaya lebih jelas lagi, bisa dilihat di Google ya. Google itu kalau kita mau mencari ilmu di situ, sudah ilmu mencari apapun ada di situ adik-adik. Baik, berikutnya adalah subjek hukum yang dapat menjadi kuasa. Siapa-siapa saja yang bisa menjadi kuasa atau menjadi wakil seseorang untuk mengurus perkaranya di pengadilan agama? Nah, sebagaimana Ibu sudah jelaskan yang kemarin, yang pertama itu advokat. Siapa itu advokat? Yaitu sarjana hukum yang diangkat menjadi advokat dengan surat keputusan Menkumham ya. Jadi surat keputusannya dari menteri, namanya advokat. Nah, maka advokat ini bisa dia beracara secara nasional ya. Karena dia surat keputusannya adalah dari menteri. Kemudian yang kedua adalah pengacara. Pengacara adalah sarjana hukum yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi, semuanya diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Maka ia bisa beracara di lingkungan pengadilan di seluruh Jawa Timur. Pengadilan Tinggi, namanya Pengadilan Tinggi Surabaya, tapi maksudnya Pengadilan Tinggi itu adalah mewilayahi seluruh pengadilan-pengadilan yang ada di wilayah Jawa Timur. Tidak disebut Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tapi disebut Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bukan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur ya, dari sekalian. Jadi itu pengadilan tingkat banding yang memberikan surat keputusan. Adik-adik apa bisa menjadi pengacara? Oh, bisa sekali. Ketika adik-adik nanti sudah selesai sarjana, kemudian bisa ikut ujian pengacara ya. Setelah lulus ujian pengacara, biasanya masih magang dulu, tidak segera di SK. Sudah magang dulu sampai pinter, itu ada ininya ya, ada syarat-syaratnya. Kemudian setelah itu baru nanti kalau sudah lulus, kemudian sudah magang dengan pengacara yang senior, kemudian akhirnya mendapatkan surat keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk menjadi pengacara. Baik adik-adik, siapa lagi yang bisa menjadi kuasa atau wakil di persidangan? Yaitu lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum itu ada yang dari perguruan tinggi, ada juga lembaga bantuan hukum yang berdiri di luar perguruan tinggi ya. Nah, lembaga bantuan hukum yang di luar perguruan tinggi ini yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bisa dilihat di internet ya. Sedangkan LBH pada perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga. Apa bedanya? Bisa dilihat ya, karena bahasan kita ini panjang sekali nanti
Kalau saya jelaskan semua bisa sampai 3 jam ya. Jadi kalau ingin jelas, nanti adik-adik bisa mencari tahu di Mbah Google ya. Baik adik-adik. Yang keempat adalah kuasa insidentil. Apa itu kuasa insidentil? Yaitu kuasa hukum yang diminta seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasihat hukum selama perkara berjalan. Yang bersangkutan tidak harus sarjana hukum. Nah, alumni SD bahkan tidak sekolah pun tidak masalah ini. Kalau dalam perkara perceraian di pengadilan agama, maka yang bisa menjadi kuasa insidentil adalah orang tuanya, kemudian saudaranya, atau anaknya, ya. Kecuali tidak punya sama sekali keluarga, maka bisa pamannya, ya. Kalau dulu di dalam buku 2 pengadilan agama itu, yaitu buku 2 itu adalah pedoman teknis ya di pengadilan. Kalau dulu itu sampai ke derajat ketiga, ya, bisa sampai cucu yang bisa mewakili. Bahkan bisa apa ini, buyut ya, yang bisa mewakili. Kemudian ke samping juga bisa. Paman, sepupu, itu sampai tiga tingkatan, ke samping, ke bawah, ke atas. Tapi kalau sekarang untuk perceraian itu lebih dibatasi. Jadi dikhawatirkan nanti tidak mengetahui kalau terlalu jauh. Jadi kalau di Pengadilan Agama Pamekasan ini yang bisa menjadi kuasa insidentil ya, itu orang tuanya, saudaranya, adiknya, kakaknya ya. Nah, adiknya, kakaknya itu saudaranya ya. Anaknya maksud saya. Kemudian kecuali kalau sama sekali tidak ada ahli warisnya, maka bisa pamannya. Baik adik-adik, kemudian yang kelima yaitu Lembaga Konsumen Indonesia, LKI, ini untuk perkara ekonomi syariah. Kemudian yang nomor 6 yaitu direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk suatu badan hukum. Seperti apa ini? Contohnya seumpamanya pihak BPN ya. Pihak BPN dalam perkara waris digugat oleh penggugat juga ya, dijadikan tergugat nih pihak BPN karena mengeluarkan sertifikat. Padahal sebenarnya itu bukan hak miliknya yang diberi sertifikat, ya sebenarnya hak miliknya penggugat. Nah, terkadang BPN yang sudah membuatkan sertifikat kepada orang yang tidak berhak itu biasanya juga digugat. Maka kalau BPN digugat oleh penggugat di pengadilan, siapa yang hadir? Maka pihak BPN bisa mengutus pengurus direksi atau karyawannya. Demikian juga pihak bank dalam perkara ekonomi syariah, baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat ya dalam perkara ekonomi syariah, pihak perbankan bisa mengutus karyawannya untuk menjadi wakil dari perbankan tersebut. Baik adik-adik sekalian, apa nih syarat dan format surat kuasa khusus? Ini syarat dan format surat kuasa khusus sebagai berikut. Yang pertama harus memenuhi SEMA nomor 6 tahun 94. Yaitu surat kuasa khusus dianggap memenuhi ketentuan pasal 118 HR ya. HR itu berlaku untuk Jawa dan Madura. Kalau RBG ini berlaku untuk luar Jawa dan luar Madura. Yaitu harus menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan agama mana surat kuasa tersebut dipergunakan. Nah, seperti tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi dalam surat kuasa itu syaratnya harus menyebutkan di muka pengadilan mana mewakili perkara atau mewakili kepentingan pemberi kuasa. Dalam perkara apa? Kompetensi relatif di sini ya. Kompetensi relatif terlebih dahulu yaitu di Pengadilan Agama Pamekasan, banyak itu kompetensi relatif. Atau di Pengadilan Agama Surabaya atau di Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Semarang umpamanya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Itu harus disebut kompetensi relatifnya. Yang kedua, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Apa sebagai pemohon, apa sebagai termohon. Tadi sudah Ibu jelaskan. Adik-adik ini tambah lebih jelas lagi ya, karena diulang lagi ini. Kemudian yang ketiga, menyebutkan secara ringkas objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, dalam perkara apa? Perkara cerai, perkara waris. Kemudian pihak-pihaknya yang berperkara itu siapa saja, namanya ya, nama-namanya dicantumkan. Paling tidak menyebutkan jenis atau macam perkaranya, misalnya ini waris, perkara cerai. Semua syarat yang 3 itu adik-adik merupakan syarat yang bersifat kumulatif. Apa itu kumulatif? Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, akan mengakibatkan surat kuasa cacat formil. Nah, jadi tidak bisa akhirnya si kuasa atau si wakil itu beracara di pengadilan agama yang bersangkutan karena surat kuasanya cacat formil. Jadi, kalau kuasa insidentil tadi gimana? Nanti ada tata caranya juga ya. Caranya gimana untuk menjadi kuasa insidentil. Kemudian kalau sudah syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka semua tindakan kuasa yang dilakukannya tidak sah. Ini biasa terjadi adik-adiknya kalau surat kuasanya, lalu seumpamanya hakim tingkat pertama kurang jeli dalam memeriksa surat kuasa dari pihak pengacara, ya. Kalau kurang jeli, biasa nanti kalau banding, akhirnya oleh pengadilan tingkat banding, kemudian surat kuasanya dinyatakan tidak sah. Akhirnya perkaranya tidak diterima di NO, ya. Nah, baik. Berikutnya adalah bentuk formil surat kuasa khusus yang dipergunakan di pengadilan agama. Yang pertama, berupa surat kuasa khusus dalam bentuk akta autentik. Apa itu akta autentik? Yang pertama, dibuat oleh notaris. Yaitu surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah bentuk surat ini bebas ya. Bentuk surat kuasa ini harus bebas. Jadi, yang pertama yang disebut dengan surat kuasa khusus dalam bentuk autentik, akta autentik, yaitu dibuat di hadapan notaris. Yang kedua, dibuat di depan panetra. Di hadapan panetra pengadilan agama sesuai dengan kompetensi relatif. Kemudian ini kalau yang dibuat di depan panetra ini adik-adik biasanya adalah surat kuasa insidentil ya. Kalau sudah pihaknya tidak bisa hadir, umpamanya entah berhalangan karena mau bepergian jauh, mau bekerja ke Malaysia, maka dia memberi kuasa kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada anaknya untuk berperkara di pengadilan. Maka ia menghadap terlebih dahulu di depan panitra bahwa ia mau memberi kuasa kepada saudaranya atau ayahnya tersebut. Nah, kemudian surat kuasa seperti ini harus disahkan atau dilegalisir oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Baik adik-adik sekalian. Ya, jadi yang pertama tadi surat kuasa khusus yang berupa akta otentik. Ada 2 ya, dibuat di hadapan notaris, yang kedua dibuat di hadapan panitra pengadilan agama. Berikutnya ada surat kuasa khusus dalam bentuk akta di bawah tangan. Apa itu akta di bawah tangan? Yaitu surat kuasa yang dibuat tidak di depan pejabat publik, tidak dibuat di depan pejabat yang berwenang. Nah, ini di sini akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat para pihak tanpa perantaraan seorang pejabat.
ditandatangani dan mencantumkan tanggal penandatanganan. Ini yang namanya surat kuasa khusus dalam bentuk akta di bawah tangan. Nah, keabsahan surat kuasa bentuk ini terhitung sejak penandatanganan ini maksudnya adik-adik ya, kok poin lain ini. Sejak penandatangan oleh para pihak dan tidak diperlukan legalisasi dari pihak manapun juga. Baik, adik-adik yang berbahagia. Selanjutnya, bahasan kita berikutnya adalah surat kuasa khusus dengan kuasa insidentil. Nah, untuk kuasa insidentil adik-adik, kalau nanti ada ya tetangganya umpamanya berperkara di pengadilan, ternyata ia tidak bisa menghadiri secara penuh. Semuanya sidang pertama hadir, atau sejak awal tidak bisa hadir umpamanya, bisa juga memberikan kuasa. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, ada hubungan semenda atau sedarah. Nah, ini sampai derajat ketiga di sini adik-adik ya. Masih sederajat ketiga ini saya nyatatnya ini. Karena makalah ini dulu saya buat pada tahun sekitar 2014 ya. Kalau sekarang sudah diperketat lagi di pengadilan agama ini. Kalau terlalu jauh bisa-bisa ditolak. Jadi derajatnya sampai ke saudara. Saudara aja ya. Kecuali memang tidak punya saudara, tidak punya anak, tidak punya ayah, bisa menyamping bisa. Baik, yang kedua, kuasa tersebut, orang yang diberikan kuasa insidentil tersebut harus mengetahui baca tulis, jangan sampai tidak bisa tanda tangan ya, harus bisa tanda tangan. Kemudian yang ketiga, mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil. Ada permohonannya. Kalau di pengadilan agama dibuatkan ya oleh pengadilan agama permohonannya itu. Kemudian melampirkan surat keterangan silsilah keturunan dari kepala desa. Jadi terlebih dahulu minta kepada kepala desa surat keterangan bahwa ada kaitan famili, ada kaitan keluarga ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kata kepala desanya adalah nama kepala desa tersebut dengan ini memberikan dengan ini menerangkan bahwa nama ini dengan nama ini punya hubungan ayah dengan anak umpamanya. Yang di atas ayahnya yang berperkara umpamanya anaknya, yang di bawahnya yang menjadi wakil adalah anaknya umpamanya ya. Jadi harus ada keterangan dari lurah tentang silsilah keturunan. Kemudian mendapatkan izin dari ketua PA tempat diajukannya perkara. Nah, jadi mengajukan permohonan izin dan harus ada mendapatkan izin. Kemudian penerima kuasa insidentil itu berhak sekali dalam setahun, tidak bisa berkali-kali berperkara ya. Mewakili ini. Wah, itu mencurigakan itu. Bisa-bisa ini bukan keluarga kalau seperti itu. Karena apa? Kenapa? Cukup satu kali ya kan tidak mungkin dalam keluarga tersebut. Kemudian yang anak pertama cerai, anak kedua cerai, anak ketiga cerai. Nah, itu jadi kalau sudah seseorang menjadi kuasa insidentil tiap minggu umpamanya dia menjadi kuasa insidentil, itu mencurigakan, bisa-bisa surat keterangan yang dibuat itu palsu ya. Seperti itu adik-adik ya. Makanya penerima kuasa insidentil itu berhak sekali dalam setahun. Baik adik-adik sekalian, berikutnya adalah surat kuasa khusus dengan cap jempol. Nah, ini termasuk di bawah tangan juga. Apakah bisa ini menjadi surat kuasa di pengadilan? Nah, kalau diserahkan oleh yang bersangkutan di depan pengadilan, kemudian orang yang diberi kuasa itu ditunjuk di depan pengadilan, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah bisa. Jadi
Sebenarnya kalau menurut hukum acara itu surat kuasa itu bisa dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Baik, selanjutnya surat kuasa yang dibuat di luar negeri. Kalau yang memberi kuasa itu di luar negeri, ya, ada di luar negeri mau memberi kuasa kepada orang yang ada di dalam negeri kita ini, namanya. Ini di sini ya. Bisa berupa doktrin, the law of the form, yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Kemudian keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri adalah tetap tunduk kepada HR pasal 123, yaitu berbentuk tertulis. Maksudnya ini adik-adiknya bisa berupa doktrinnya itu adalah tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan. Jadi surat kuasanya itu harus memenuhi ketentuan di pengadilan mana diajukannya perkara tersebut. Ya. Kalau di pengadilan Indonesia maka harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kalau surat kuasa tersebut untuk untuk diserahkan di pengadilan Amerika umpamanya, maka harus memenuhi ketentuan yang ada di pengadilan di Amerika. Jadi maksudnya doktrin di sini ya adik-adik ya, ibu tadi keliru tadi ya. Jadi maksudnya surat kuasa yang dibuat di luar negeri ini harus memenuhi doktrin ini ya. The law of the form, yaitu hukum acara, harus memenuhi hukum acara yang berlaku di pengadilan tempat diajukannya surat kuasa tersebut. Adik-adik yang berbahagia, ini tadi kembali kepada keabsahan surat yang dibuat di luar negeri itu harus berbentuk tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kemudian menyebut kompetensi relatif di pengadilan agama mana perkara itu akan ditangani oleh kuasa atau wakil tersebut. Nanti harus dicantumkan di dalam surat kuasanya. Kemudian surat kuasa tersebut harus menyebut identitas dan kedudukan para pihak ya, sebagai penggugat atau sebagai tergugat. Menyebut objek sengketa dan jenis sengketanya, apa yang sedang diperkarakan, dalam perkara apa, itu harus disebut juga. Kemudian dilegalisir oleh KBRI atau Konsulat Jenderal setempat. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung ya. Kemudian selanjutnya keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu peraturan Menteri Luar Negeri. Baik adik-adik sekalian, sekarang semuanya surat kuasanya sudah benar. Surat kuasanya sudah memenuhi tersebut ya adik-adik sekalian ya. Sekarang bagaimana tata cara pemberian kuasa? Ya, ini yang pertama bisa kuasa secara lisan ya. Kuasa itu dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan ketua pengadilan agama atau hakim. Ini bagi yang tidak bisa baca tulis adik-adik ya. Jadi dia memberikan kuasa di pengadilan agama di hadapan ketua atau di hadapan hakim. Kemudian kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Penggugat dalam surat gugatannya dapat langsung mencantumkan atau menunjuk kuasa hukum yang dikehendakinya untuk mewakili dalam proses pemeriksaan perkara. Tapi biasanya tetap ini sekalipun di dalam surat gugatannya ada mencantumkan kuasa, biasanya tetap harus melampirkan surat kuasa khusus. Kemudian kuasa yang ditunjuk dan disampaikan secara lisan di depan persidangan. Dalam hal ini penunjukan secara lisan yang langsung disampaikan pada saat sidang berlangsung dengan sendirinya sudah memenuhi syarat formil. Maksudnya ini adik-adik ya. Jadi ada semuanya ada keluarga yang
dihadirkan di persidangan, ayahnya atau adiknya atau anaknya, ditunjuk di persidangan bahwa ini Pak, untuk selanjutnya saya akan mewakilkan ke bapak saya. Yang menghadiri sidang selanjutnya adalah bapak saya atau anak saya. Sebenarnya itu bisa diterima, tapi biasanya adik-adiknya tetap harus mengurus surat kuasa insidentil. Karena apa? Karena belum tentu benar ketika menunjuk di persidangan bahwa ini anaknya, bahwa ini ayahnya, belum tentu benar. Maka biasanya kalau disampaikan di persidangan, biasanya hakim tetap menyuruh yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan surat kuasa insidentil di pengadilan agama dengan melampirkan tadi itu surat keterangan keluarga dari pihak kepala desa. Baik adik-adik, surat kuasa khusus yang dimaksud dalam pasal 70 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, yaitu surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak. Nah, jadi ada juga surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak, ya. Seumpamanya dalam persidangan cerainya hadir sendiri. Nah, ketika untuk ikrar talaknya pemohon ya ini dalam perkara cerai talak, dia mau segera berangkat ke Malaysia namanya. Maka ketika ikrarnya bisa diwakilkan kepada orang lain atau bisa diwakilkan kepada pengacara, ya. Nah, kalau seumpamanya dari awal yang hadir adalah pengacara mewakili dirinya ya di awal itu, maka untuk ikrarnya itu harus ada surat kuasa khusus lagi. Jadi kalau mewakilkan kepada pengacara dalam perkaranya ya, bukan ikrar, ini perkara cerainya ya. Setelah diputus, pengacara itu selesai tugasnya. Maka untuk ikrar harus ada surat kuasa lagi. Dan itu harus dibuat, kalau untuk ikrar harus dibuat dalam suatu akta otentik, yaitu di hadapan pejabat yang berwenang tadi, bisa di hadapan notaris atau di hadapan panitera pengadilan agama. Nah, baik adik-adik sekalian, sekarang permasalahan formil surat kuasa. Maksudnya apa permasalahan formil ini? Surat kuasa yang tidak memenuhi aturan menurut undang-undang. Yang pertama, tidak menyebut subjek atau objek perkara. Seperti tadi ya. Jadi harus disebut subjek hukumnya siapa, pihak-pihaknya. Kemudian objek perkaranya apa, dalam perkara apa. Maka kalau tidak disebutkan, itu surat kuasa tersebut sudah bermasalah ya. Tidak sah untuk dijadikan surat kuasa di dalam berperkara di pengadilan agama ya. Selanjutnya surat kuasa hanya menyebut objek perkara tetapi tidak menyebutkan pihak yang digugat. Maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa. Bertentangan dengan HIR pasal 123. Jadi sama ini dengan yang tadi sebenarnya ya adik-adik sekalian. Kemudian surat kuasa khusus yang tidak menyebut pihak yang digugat dan objek perkara, ya. Nah, jadi pihak yang digugat tidak disebutkan, terus objek perkaranya tidak disebutkan. Ini juga tidak sah. Maka surat kuasa seperti itu tidak diterima. Jadi sekalipun sudah membayar kepada pengacara, kalau pengacaranya tidak benar dalam membuat surat kuasa, maka hakim bisa menolak pengacara tersebut untuk mewakili kliennya ya. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang jadi hakim ya, mudah-mudahan ada nih di antara adik-adik ini yang nanti lulus hakim, maka seorang hakim tuh harus tahu bahwa syarat formil surat kuasa itu harus memuat 3 hal tadi ya, minimal itu 3 hal tadi. Bahkan ada yang berpendapat harus memuat 5 hal. Harus ada harus ada tanggal, kemudian harus ada materai, ya itu 5 ya. Dan itu sebenarnya memang harus ada di dalam sebuah surat yang dijadikan bukti di pengadilan bahwa sebagai itu
harus ini, harus ada tanda tangannya, harus ada tanggalnya, dan kemudian harus ada meterainya. Nah, yang saya sebut tadi kan yang tercantum harus ada 3 hal tadi itu. Jadi sebenarnya kalau mau ditambah itu sebenarnya harus ada 6 ya, harus ada tanggal kapan dibuat surat kuasa. Kemudian juga harus ada tanda tangan pihak-pihaknya. Kemudian juga harus ada meterainya. Jadi surat kuasa khusus itu harus ada meterai ya. Kalau sekarang meterai 10.000 ya. Adik-adik sekalian yang berbahagia. Berikutnya surat kuasa khusus yang diberikan penggugat kepada kuasa yang di dalamnya tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan pihak atau orang atau badan hukum yang hendak digugat mengakibatkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat kuasa khusus. Nah, kemudian yang kelima, pemberian surat kuasa khusus dalam perkara yang sudah didaftarkan cukup menyebutkan nomor perkara, tidak harus menyebutkan pihak yang berperkara. Maksudnya apa ini adik-adik? Kalau pemberian surat kuasa tersebut dalam perkara yang sudah terdaftar ya adik-adiknya di tengah-tengah memberikan kuasa, maka cukup menyebutkan nomor perkara. Maksudnya tidak perlu menyebut pihak-pihak yang berperkara lagi dan objek perkaranya. Jadi kalau sudah mewakili pihak-pihak dalam perkara nomor sekian namanya. Nomor 1000 garing PDTG 2001 PA Pamekasan namanya. Itu berarti sudah dengan sendirinya sudah ada pihak-pihak. Tapi alangkah baiknya kalau tetap dicantumkan adik-adik ya. Dalam perkara siapa melawan siapa, dalam perkara nomor sekian antara siapa namanya melawan siapa namanya. Sebaiknya disebutkan saja ya, sekalipun surat kuasanya dibuat di tengah-tengah perkara berlangsung. Baik. Yang keenam, surat kuasa khusus yang diterbitkan berdasarkan kuasa umum. Seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di depan pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut. Maksudnya, kalau seseorang itu dia diberi kuasa secara umum, tidak khusus, maka tidak bisa dia menjadi wakil, menjadi taukil atau menjadi kuasa di pengadilan dalam kepentingan perusahaan tersebut dalam perkara ekonomi syariah umpamanya. Tidak bisa kalau surat kuasanya itu umum ya. Harus ini khusus tadi, harus jelas dalam perkara apa, di pengadilan mana, kemudian dalam pihak-pihak siapa sama siapa, harus jelas. Baik. Kemudian yang ketujuh, kuasa substitusi yang tidak sah. Nah, apa itu yang dimaksud kuasa substitusi? Jadi surat kuasa itu adik-adik sebaiknya kalau pengacara ini ya, sebaiknya itu dicantumkan di bawah bahwa kuasa ini bisa disubstitusikan kepada pihak lain. Jadi seumpamanya pengacara tersebut berhalangan, maka ia bisa mensubstitusikan, bisa menggantikan dirinya kepada orang lain, supaya orang lain mewakili dirinya untuk melanjutkan perkara kliennya. Itu namanya kuasa substitusi. Biasanya dari pengacara kepada pengacara yang lain. Baik. Ini penerima kuasa berdasarkan pasal 1803 KUH Perdata dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga. Akan tetapi, hak dan kewenangan itu tidak dengan sendirinya menurut hukum. Hak dan kewajiban itu harus tegas disebut dalam surat kuasa. Maksudnya dalam surat kuasa pertama itu harus ada. Kalau surat kuasa pertamanya itu tidak menyebutkan bisa disubstitusikan, maka dengan hak substitusi, maka tidak bisa kemudian tiba-tiba ada pengacara lain nyelonong, kemudian dia
menyerahkan surat kuasa substitusi, tidak bisa. Kalau pengacara yang pertama itu tidak menyebutkan dalam surat kuasanya bahwa bisa dilimpahkan kepada orang lain dengan hak substitusi. Tidak bisa ya, adik-adik ya. Jadi harus ada klausula dalam surat kuasa yang berisi pernyataan bahwa kuasa itu dapat dilimpahkan kepada seorang atau beberapa pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi menggantikan kuasa semula, mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan tersebut. Nah, itu namanya kuasa substitusi. Jadi kalau ada surat kuasa substitusi tiba-tiba nyelonong padahal di surat kuasa pengacara yang pertama tidak menyebutkan hak substitusi dengan hak substitusi, maka surat kuasa substitusi seperti itu tidak sah, tidak bisa diterima sekalipun pengacara ya. Baik. Yang kedelapan, cacatnya surat kuasa kompensi, meliputi gugatan rekompensi juga. Karena gugatan rekompensi adalah asesor dengan gugatan kompensi. Cacatnya surat kuasa kompensi ya, meliputi gugatan rekompensi juga. Karena gugatan rekompensi adalah asesor dengan gugatan kompensi. Oh, maksudnya ketika seseorang memberi kuasa di dalam perkara kompensi, maka ketika ada pihak-pihak yang menggugat balik, maka surat kuasa tersebut berlaku di dalam gugatan rekompensi. Ya. Adik-adik paham ini tentang gugatan rekompensi itu, gugatan balik ya adik-adik ya. Jadi ketika semuanya contoh dalam perkara cerai talak ya, si suami menggugat istri untuk cerai ya. Kemudian si suami ini memberi kuasa kepada pengacara, ya. Nah, ternyata istrinya yang hadir atau kuasanya melalui kuasanya kemudian menggugat macam-macam, menggugat nafkah, menggugat harta bersama, menggugat harta bawaan. Nah, maka pengacara suami itu juga dia berhak untuk tetap menjadi pengacaranya baik dalam perkara kompensinya itu perkara cerainya itu, kemudian dalam perkara rekompensi itu adalah gugat balik ya adik-adik ya. Nah, itu tetap dia berkelanjutan, tetap bisa menjadi cukup dengan surat kuasa satu aja, baik dalam kompensi dan rekompensi ya. Baik. Kemudian apabila pihak berperkara telah meninggal dunia setelah menunjuk kuasa hukum atau kuasa insidentil, maka ahli waris yang menggantikan kedudukannya. Jadi tidak perlu surat kuasa lagi adik-adik, tidak perlu memperbaharui surat kuasa. Cukup surat kuasa yang pertama itu dengan sendirinya ya ahli warisnya itu menggantikan kedudukannya ya. Adik-adik sekalian, selanjutnya, berakhirnya surat kuasa. Yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali pemberian kuasanya. Ya, bisa ini pemberi kuasa dapat menarik secara sepihak. Maksudnya, tanpa persetujuan dari penerima kuasa. Seumpamanya, dalam persidangan, ya, pengacaranya tidak hadir. Dia kadang kan pihak-pihak kadang hadir karena ingin tahu perkembangan perkaranya, kemudian hadir. Kemudian ditanya oleh hakim, kemana pengacaranya kok tidak hadir? Sudah Pak, saya mencabut surat kuasanya, saya aja selanjutnya yang mau hadir. Terkadang ini kan mungkin karena pembayarannya atau karena merasa pengacaranya kurang membantu dia dalam berperkara, kemudian pengacaranya tidak aktif dalam membantu dia di persidangan, sehingga perkaranya tersendat-sendat, akhirnya dia mau hadir sendiri saja. Nah, jadi dia bisa, pihak ini yang memberi kuasa ini bisa menarik secara sepihak terhadap surat kuasa yang telah diberikan kepada pengacara. Ya. Kemudian
Pemberi kuasa secara hal bisa dilakukan pemberi kuasa secara tegas mencabut pemberian kuasanya secara tertulis bisa secara diam-diam ya dengan cara mengangkat kuasa baru bisa. Jadi banyak ini terjadi adik-adiknya di persidangan itu pengacaranya jarang-jarang hadir karena terlalu banyak mengurus klien ya. Terkadang dia ngurus di berbagai macam pengadilan, akhirnya urusannya orang tidak terurus. Akhirnya kemudian memberi kuasa baru, banyak ini memberi kuasa baru kepada pengacara yang lain. Ini namanya memberikan surat kuasa secara menarik surat kuasa yang pertama, kemudian memberikan kuasa kepada yang baru. Ini namanya menarik secara diam-diam, mencabut kuasa yang pertama secara diam-diam. Baik. Yang kedua, penerima kuasa melepaskan kembali pemberian kuasanya. Penerima kuasanya ini yang melepaskan. Nah, banyak juga ini terjadi adik-adiknya di pengadilan agama ya. Nah, kemudian dia tidak hadir. Nah, dalam perkara lain, hakim nanya, kenapa sampean di perkara tadi tidak hadir? Oh, sudah tidak bayar pihaknya. Jadi mungkin adik-adiknya pengacara itu ada yang minta bayaran di depan semua. Ada yang minta bayaran per sidang. Bisa jadi seperti itu tergantung perjanjian antara pengacara dengan klien. Nah, itu kalau penerima kuasa dalam hal ini pengacara sudah mungkin pihak kliennya ingkar janji atau tidak membayar sejumlah tertentu yang diminta umpamanya ya, atau perjanjiannya tiap sidang harus bayar ternyata tidak bayar, maka pengacara bisa melepaskan diri. Jadi dia penerima kuasa melepaskan pemberian kuasanya ya, penerima kuasa melepaskan diri sebagai penerima kuasa bisa. Baik, yang nomor 3, pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, mengalami pailit, atau terjadinya perkawinan di antara mereka. Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya pemberian kuasa itu berakhir ya. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia, maka kekuasaannya itu berakhir ya. Nah, kemudian pemberian kuasa tidak dapat dilanjutkan kepada ahli warisnya. Pemberian kuasa tidak dapat dilanjutkan kepada ahli waris yang kalau tadi kan di depan adik-adik saya jelaskan bahwa apabila pihak perkara telah meninggal dunia setelah menunjuk kuasa atau kuasa insidentil, maka ahli waris yang menggantikan kedudukannya. Ya, ini dalam perkaranya adik-adik ya, dalam perkaranya. Nah, tapi kalau pengacara meninggal dunia, maka dengan sendirinya berakhir surat kuasanya. Ya. Baik adik-adik sekalian, saya kira ini yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan adik-adik sekalian di masa yang akan datang ya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ada kabar dari Mekah, banyak orang naik haji. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ilal liqa fi amanillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.